salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu pagi ini bisa meluangkan waktu untuk menghadiri pembentukan PAC Lowok Waru yang juga dihadiri oleh beberapa pengurus DPC. Insya Allah pagi ini PAC Lowok Waru sudah bisa terbentuk. Ya, terima kasih. Insya Allah pagi ini PAC Lowok Waru bisa terbentuk dan mengawali dari semua PAC. Mungkin yang kedua ya ini ya. Yang pertama Sukun, yang kedua adalah Lowok Waru, dan nanti PAC yang lain segera menyusul karena ini ada target khusus dari pengurus yang nanti juga akan disampaikan Prof. Sahri. Acara nanti akan dipandu oleh Ibu Heni. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang kedua terkait seremonial pembentukan PAC, dan yang kedua adalah secara simbolis pemberian tali asih kepada pengurus dari Bambu Mewek, yaitu berupa 11 bibit Markisa dan Vietnam, jenis Vietnam ya. Yang kedua adalah sepasang entok Philippines yang insya Allah nanti bisa dikembangkan di Bambu Mewek sini. Jadi dengan Bismillahirrahmanirrahim acara ini kita buka. Untuk selanjutnya bisa kita berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Bu Heni. Dan ini acara untuk selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Heni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, tak dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilahkan kembali ke duduk kembali. Bagaimana hari ini? Kabar ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Ada yang tahu hari ini acara apa? Pembentukan KTI. Saya pemandu acara Heni Wardani pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Teguh. Di mana pada pagi hari ini ada satu peristiwa yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini semua pengurus, ada pengurus DPC HKTI Kota Malang dan pengurus PAC Lowok Waru.
Nah, tentunya kita hari ini sangat berbahagia sekali kedatangan Ketua DPC HKTI Malaraya, Bapak Profesor Sahri. Mana ya Pak Profesor? Pak Profesor, selamat pagi. Oh, belum datang. Kemudian Mak Ode dari DPC, Mbak Yunur dari DPC juga. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, urutan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama, sambutan dari Bapak Profesor Sahri untuk membuka acara ini secara seremonial. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hormat Bapak Sekjen DPC HKTI Kota Malang, Pak Teguh, sesepuh kita Bu Waude, dan teman-teman dari DPC HKTI Kabupaten Kota Malang, dan teman-teman PAC Lowok Waru. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Pak Tri. Nah, ini tokoh kita, tokoh pertanian. Hari ini hari yang sangat berbahagia karena PAC HKTI Kecamatan Lowok Waru telah terbentuk. Jadi ini PAC yang kedua yang sudah terbentuk. Yang pertama adalah PAC HKTI Kecamatan Sukun. Sebagai ketua adalah Mas Adam, yang sering disebut dengan Mas Adam Cacing ya. Mas Adam Cacing yang dalamnya di depan pom bensin Sukun. Selamat untuk teman-teman HKTI cabang Lowok Waru. Semoga tetap semangat di dalam melaksanakan kegiatan ke-HKTI-an. Sering saya sampaikan, banyak yang bertanya bidangnya apa. Nah, HKTI itu ya, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Ketua ya, bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan. Nah, yang sesuai di kota apa, monggo. Lalu dari 5 bidang itu tentunya nanti bagaimana sub bidang atau divisi yang kita sebut dengan budidaya, pengolahan hasil, dan pemasaran. Jadi kalau kita di HKTI ini iso nandur, iso ngolah, iso dodol, insya Allah kita akan ya sejahtera gitu ya. Bagaimana penghasilan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan kita laksanakan, insya Allah juga bahagia. Pelan-pelan kegiatan itu sangat sederhana di hadapan kita, di sekitar kita, tapi mungkin hari ini kita belum ngeh ya, kita belum concern. Kemarin saya ngomong-ngomong dengan Pak Ketua, Pak Wahyudi, ada daun singkong yang berserakan, sementara ada rumah makan Padang, 400 rumah makan Padang yang setiap hari butuh daun singkong. Nah, ini kan kemarin sudah saya temukan daun singkong itu diwalik ya, bawahnya karet, atasnya mangu, yang itu adalah singkongnya Indofood saya punya. Itu tidak pernah mati. Kalau mangu saja di poklei tiap hari ya gampang mati. Kemarin sudah saya temukan ada 7 varietas singkong karet. Jadi nanti bisa sak cagak ini besarnya, sak cagak ini, tapi di atasnya adalah singkong mangu dari Indofood. Nah, itu setiap hari kita poteli, kita setorkan ke rumah makan Padang. 400 rumah makan Padang. Kalau mau kenalan, ada ketuanya, yaitu adalah Pak Datuk di Karanglo. Nah, termasuk tewel, tiap hari butuh tewel. Itu minimal 5 kilo per rumah makan Padang, sampai setengah kintal per hari. Hari ini 1 kilo yang sudah pecelan 20.000. Lah, ini makanya monggo nanti bagaimana ber-HKT ini bisa berpenghasilan
harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kita juga rencananya punya program menanam pokat ARM. Pokat ARM itu tanpa musim, ya, tanpa musim. Ya nanti pelan-pelan. Nanti saya sering dipaitu dengan anak saya. Ya programnya oke bingung nanti. Ya wes nandur singkong dulu. Ini ada markisa. Ini markisa dari Vietnam. Yang kita maksud adalah untuk ikon Kota Malang. Jadi kalau kita di Blitar, Kota Blitar itu ikonnya adalah Blimbing Bangkok, Kabupaten Blitar rambutan, Probolinggo anggur, batu, apel batu. Sedangkan Kota Malang belum ada. Ini rencananya markisa. Saya sering kalau keluar negeri itu di hotel disuguhi, tak masukkan tisu, tak sai, tak deder. Ini ada dari Vietnam, ada dari Kamboja, ada dari Malaysia, ada. Nah nanti kalau mungkin ada lahan untuk misalkan wisata markisa, ada 7 varietas, termasuk bagaimana pengolahan mulai dari misalkan untuk permen, untuk nah ini Pak Wahyudi, yang Pak Tri yang ahlinya nanti bisa untuk permen, bisa untuk jus, bisa untuk wine. Bahkan di Brawijaya ada alat yang dealkoholisasi. Jadi wine itu mengandung alkohol. Kalau takut alkohol haram, dimasukkan ke alatnya. Kemarin saya sudah ngomong dengan Pak Dekan Teknologi Pangan, Pak Yusuf. Nah itu ada alat untuk dealkoholisasi. Jadi mungkin nanti kalau minum wine markisa di Kota Malang tidak memabukkan karena sudah ada dealkoholisasi. Dan kan insya Allah nanti HKTI ini ya berjalan. Katanya kita ini DPC itu harus ngayomi, ngeyem-yemi ya. Ngayomi, ngeyem-yemi. Nah paling tidak katanya juga ngayani ya. Nah ngayani, alhamdulillah hari ini saya bawakan markisa dari Vietnam 11 bibit, mengandung makna. Karena saya orang Jawa, kawelasan ya. Tapi saya sediakan di rumah banyak, nanti tak dederkan lagi. Ini biar dapat kawelasan 11 bibit, nanti dikembangkan di PAC Lowok Waru untuk markisa dari Vietnam. Yang kedua saya bawakan mentok dari Filipina. Ini nanti juga menyongsong di Malang ini adalah kota pariwisata, dan kebanyakan warung itu dari cari-cari mentok, ada macam-macam mentok. Ini insya Allah satu mentok itu sak kuali besar ya, sak wajan besar. Nah tanggal 27 April kalau tidak salah nanti ulang tahun HKTI, insya Allah akan kita selenggarakan kontes mentok Malang Raya. Kontes mentok Malang Raya yang menyelenggarakan adalah dari HKTI Kota Malang. Dan semoga nanti PAC-PAC sudah terbentuk dan PAC-PAC bisa unjuk gigi produk-produk dari masing-masing PAC, produk UKM dari masing-masing PAC nanti bisa dipamerkan di kontes mentok. Beberapa hari yang lalu saya sudah mengajukan surat yang dibuat oleh Pak Sekjen ke Pak Wali Kota. Insya Allah segera audiensi. Nanti rencana saya di MCC itu ada kontes mentok dan untuk pameran UKM DPC se-Kota Malang. Nah, insya Allah ini secara resmi yang sudah terbentuk Sukun dan Lowok Waru. Yang belum resmi tapi sudah terbentuk Kedung Kandang sudah terbentuk, Klojen sudah, lalu sudah Blimbing ya, Blimbing. Sebenarnya semuanya sudah, tinggal ada beberapa yang perlu ditambahkan. Semoga nanti 27 April kita sudah terbentuk semua dan mengadakan pameran di MCC. Besok Pak Teguh saya minta untuk ngerayu Pak Wali Kota. Ini kita sudah dijadwalkan, nanti segera ketemu Pak Wali Kota untuk pameran UMKM dan kontes mentok di MCC. Dan kemarin secara informal ada tamu dari Sumber Mancing Wetan, ada tamu dari Kepanjen di rumah,
Itu kalau Mentok sana banyak nanti akan ikut dari penyelenggaranya HKTI Kota Malang, tapi kayaknya nanti pengikutnya dari Malang Raya. Kemarin aku tak melok mas, aku tak melok gitu. Ada yang katanya ada jenis Rambon, ada jenis Belong, ada jenis macam-macam ternyata itu. Nah termasuk kita Filipina itu. Nah nanti ini ada teman dari dari Unipro Pak G, Pak peternakan ya. Dari peternakan mungkin nanti sebagai juri ya. Misalkan koyok Garuda itu suwiwine jumlahnya berapa misalkan. Kita akan istilahnya terserah jurinya ya, suwine kabeh piro, buntute kabeh piro misalkan gitu. Terus cucuknya warnanya harus kuning bersih dan sebagainya. Nah mungkin nanti peserta akan kita sampaikan bahwa ini ya program hiburan, jangan sampai ada yang protes, saya kok ini bobotnya berapa dan sebagainya. Kalau memang lomba betulan kan harus ada akte juga itu, akte kelahiran Mentok itu loh. Akte kelahiran Mentok. Jadi nanti ya. Nah, nanti kalau tanggal 27 itu ya untuk rekreatif aja lah. Ada yang Mentok bakalan, ada kalau betul-betul klasifikasi yang ada bakalan yang umurnya 6 bulan, ada yang nanti campur aja lah, yang penting pokoknya seneng-seneng. Nah kita nanti pesertanya kita kasih tahu bahwa ini untuk seneng-seneng saja, jangan sampai setelah diputuskan protes sampai ke MK nanti. Sampai ke MK. Jadi insya Allah tanggal 27 April ya ulang tahun HKTI. Makanya seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, kita segera membentuk HKTI PAC. Paling tidak memang kemarin rencananya adalah akhir Januari ini sudah terbentuk sampai ke ranting. Nah ranting itu KSB saja ya, ketua, sekretaris, bendara. Monggo nanti Pak Ketua Pak Wahyudi dari Lowaru juga segera menindaklanjuti sampai KSB, supaya nanti program yang ada di DPC bisa sampai ke ranting. Insya Allah setelah ini terbentuk, nanti kita akan mengadakan rapat kerja, karena waktu saya ini hanya sampai 2026 ya. Insya Allah nanti sudah saya reng-reng tahun 2024 ini apa saja, 2025 ini apa saja, 2026 itu apa saja. Termasuk program kita, itu ada integrated farming, ada edufarm, macam-macam. Termasuk pembentukan PAC istimewa. Bapak-bapak, ini perlu saya sampaikan, jadi mungkin pertama kali di Indonesia ya, AKT ini akan membentuk PAC cabang istimewa, yaitu di Brawijaya sudah terbentuk, yang dipelopori oleh Prof. Yusuf, Dekan Fakultas Teknologi Pangan. Jadi di perguruan tinggi akan kita bentuk PAC cabang perguruan tinggi. Di sekolah, Mas Dian ini katanya nanti kepala sekolahnya ingin ketemu ya, nanti kita bentuk PAC HKTI cabang sekolah ya. Nah, supaya ini tadi saya sudah ngomong-ngomong dengan Pak Ketua, sekarang ini kendalanya adalah para pemuda itu enggan bertani. Jadi di bidang pertanian itu yang terjun itu hampir 70% orang tua-tua. Nah, ini makanya nanti ada HKTI istimewa cabang kampus, ada HKTI istimewa cabang sekolah, ada HKTI istimewa cabang pondok. Kemarin Abah Fausan sudah menyiapkan nanti pondok juga ada cabang HKTI istimewa. Ini mungkin pertama kali di Indonesia ya. Tentunya kalau kita sudah berani terobosan begitu ya sing temenanan. Katanya kemarin sudah saya sampaikan di dalamnya Pak Ketua, kalau sudah menjadi anggota HKTI ya yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani-wani. Jangan setengah-setengah, katanya Pak Tentara, ragu-ragu lebih baik kembali pulang, katanya gitu ini. Ketuanya Pak Tentara ini ya. Ragu-ragu lebih baik pulang. Jadi monggo, insya Allah kalau kita nanti anggota ini programnya sudah jelas, di DPC akan kita copy paste, kita kirim ke PAC. Jadi kita punya tim schedule, programnya opo.
Walaupun sederhana, nandul tero karet disambung misalkan, itu harus konkret. Jangan sampai programnya muluk-muluk meningkatkan produktivitas. Waduh, apa produktivitas? Wis sambung telo karet diwalik, nanti disetorkan ke rumah makan Padang, sudah. Nanti generasi mudanya juga sudah pinter IT. Kemarin saya kepada Mas Yanto ya, Mas Pujianto ya, ternyata punya kolam terpal itu ada 9, yang 2 masih kosong. Saya beri masukan adalah kita kembangkan baby fish. Baby fish itu anakan nila atau anakan mujair yang kecil-kecil dibuat crispy. Itu di Bandung 1 bulan 200 juta, Pak. 1 bulan 200 juta baby fish. Jadi anak mujair itu tidak dipanen besar, dipanen kecil, dibuat crispy. Lah Mas Buyanto kebetulan juga ada jalur pemasarannya. Jadi misalkan kita ke Indomaret, Alfamaret, tidak seluruh Indomaret, Alfamaret kita kirim ke pusatnya, nanti yang bagikan pusatnya. Monggo nanti, loh kalau begitu harus banyak, ya banyak. Akhirnya di Gedung Kandang ada kolam, di Lowaru ada kolam terpal. Nanti anakannya itu yang diayak dibuat crispy. Itu di Bandung, pada waktu saya kuliah di Bandung, ada di mana, di Soreang atau di mana itu 1 bulan 200 juta. Ada lagi mahasiswi menemukan rendang cukbi. Rendang cukbi itu adalah pucuk daun singkong dibuat rendang, dipackingi di supermarket 1 bulan 15 juta. Nah ini saya hanya memotivasi saja ya. Dan itu benar adanya, kita enggak, bahasa Jawanya enggak gedabrus, itu benar. Di Bandung itu ada baby fish, ada rendang cukbi. Artinya apa? Artinya kita ini bergerak di HKT ini banyak luas yang perlu kita sentuh, dan itu sederhana. Bahkan yang terbaru, saya kemarin ketemu staf ahli DPR RI Komisi 4 ini mau mengembangkan sorghum. Sorghum luar biasa. Batangnya bisa untuk gula, bulirnya yang di atas itu pengganti padi, pengganti beras, dan akar dan sebagainya katanya bisa untuk obat. Hasilnya diterima oleh staf ahli dari DPR RI Komisi 4. Minggu depan insya Allah akan sosialisasi ke Sumber Mancing Wetan. Saya akan mengantarkan ke Sumber Mancing, ke Sumber Mancing Wetan. Insya Allah nanti di kota juga mau saya mintakan, tidak usah hektaran, mungkin sak kapling ya dan ada ahlinya dari Batu, yaitu Mas Icuk PPL dari Batu. Mungkin nanti kemarin sudah saya minta untuk mendampingi ya apa caranya nandur, olah lahan, hama penyakit, pasca panen dan sebagainya. Gimana? Siap nanti Mas Icuk. Jadi mungkin nanti targetnya kalau di Malang Kota ya ini pemanfaatan lahan tidur. Mungkin termasuk yang pengembang-pengembang yang belum dikerjakan mungkin kita tembusi. Nah kita tembusi tentunya terus ada kerjasama, mekanisme sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pengembang ya kita tidak usah rewel. Biasanya akan minta ganti rugi macamnya. Nanti pengembang takutnya akan begitu ya, kita sedia sewaktu-waktu dibutuhkan ya kita serahkan. Oke, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Intinya selamat kepada PAC HKTI PAC Lowaru, semoga lancar dan sukses. Hari ini akan kita resmikan secara simbolik KSB-nya, yaitu ketua adalah Pak Wahyudi, sekretaris Muhammad Hanif Ansori SE, lalu bendara Susen Nurmala. Jadi 3 orang ini KSB sebagai simbolik untuk kita sematkan topi HKTI. Kita berdiri semua. Ini kita sematkan topi HKTI. Semoga HKTI PAC Lowaru berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Tepuk tangan untuk beliau Pak Wahyudi. Selamat Pak Wahyudi untuk memimpin PAC Lowaru. Semoga HKTI PAC Lowaru ini sudah punya agenda-agenda yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
tangannya dong. Ya, kita ambil gambar dulu. Pastinya ada lagu Mas ya, masa KTI. Sudah. Untuk dokumen Loro Waru sudah. Untuk sambutan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ketua HKTI Kota Malang, Bapak Profesor Sahri, Ibu Sesepuh, Bu, terima kasih. Para sekjen, Pak Teguh, Pak Triwayudi, saya ahli, dan Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan, saya terima kasih. Saya dipercaya. Semoga HKTI Lowok Waru semakin bisa memberikan terobosan-terobosan yang bisa menambah nilai tambah bagi anggota. Tadi ada 11 macam, kalau saya tadi dengan Profesor Sahri ada bidang peternakan dan macam-macam, mungkin koperasi, silakan nanti bisa sesuai dengan ininya, bisa menambah nilai tambah ekonomi. Mungkin dari saya demikian. Saya terima kasih dipercaya. Semoga KTI Lowok Waru semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sambutan dari Ketua PAC Lowok Waru. Kami persilahkan kembali. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak sudah siap dengan program-program yang akan dicanangkan? Oke. Ya. Ini masih jejaka ini ya. Ini iya. Oke, masih jejaka ini. Monggo Profesor Masih lajang ini. Ini bisa besar lagi. Besar. Masih sejaka katanya mentoknya. Iya. Ini masih Joko, Mas. Oke. Silakan dari Profesor Sahri diserahkan secara seremonial. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Pak Joko dirawat ya. Kandangnya di mana nih? Bikin kandang nih Pak. Terus ini nanti diketok kalau enggak dekat sungai. Oh iya ya. Kabur, ini ketok separuh. Nah ini supaya kerasan, ini kan cowok. Supaya kerasan ini Karena cowok, tak bawakan ceweknya. Oh, dikawinkan ya Pak. Ya. Oh, biar kami sendiri. Oh gitu ya. Kan ada prosesinya Pak. Iya, Monggo ini yang ceweknya. Ya, ceweknya. Oke. Yang bawa yo cewek. Bisa diwakilkan Bu Ode. Tepuk tangan buat Bu Ode. Iya. Oh, dikawinkan ya Bu Ode. Oh iya, saya kawinkan sekarang. Dipegangin. Sudah di tali. Apa bedanya mentok Filipin sama mentok lokal? Ada bedanya, ini kan bahasanya bahasa Filipin. Jadi dia nggak bisa bahasa Jawa. Nggak mungkin. Ya kalau dijak biasa bahasa Jawa nggak ngerti dia. Kalau diajak bahasa Filipin, Pak Profesor bisa nggak bahasa Filipin? bahasanya Tagalog. Bisa aja. Oke, terima kasih Pak Ude sebagai ini ya dari perwakilan DPC. Pak Kisah. Iya. Tepuk tangan dong buat Pak Joko. Pak Joko, ini amanah dari HKTI untuk dirawat bener-bener loh Pak. Ya, 86. Jangan sampai mentoknya mati loh Pak. Dan ini betul-betul markisa Vietnam ya. Jadi pada waktu saya di depan pasar Bintam di Vietnam, itu ada hotel Lavender, dikasih buah ini karena saya orang bahasa Jawanya ukil. Di hotel langsung tak sendok, tak kasihkan di tisu, langsung bawa pulang Luar biasa. Itu dari Vietnam ini dapat data ini. Masih sempet ya Prof. Iya, dari Kamboja juga ada, dari Malaysia ada. Insya Allah nanti kalau ada tempat khusus
mungkin ada kita ciptakan kampung Markisa. Jadi dari Aceh ada, dari kemarin dari mahasiswi saya dari Parigi, Palu, sedang saya deder. Mungkin nanti bisa untuk edukasi kampung Markisa. Jadi mulai pengolahannya jus, wine, mungkin bisa untuk permen Pak, bisa untuk macam-macam, bisa untuk selai semacam untuk roti itu. Nah nanti bisa, insya Allah nanti kita cari tempat. Dalam? Ada peti Markisa. Nah, ada peti Markisa. Oke, betul. Kalau Markisa yang besar, yang Markisa lokal yang besar itu, sak bligo itu mungkin nanti dagingnya bisa untuk jenang dodok. Yang sak bligo yang besar itu. Nah, saya juga membanggakan nanti bisa untuk jenang juga. Oke, monggo. Jangan beranjak dulu. Ini dari perwakilan dari HKTI, Ibu Ida Sukaini. Beliau ini semoga menjadi wakil rakyat ya. Ini mau lanjut, kita doakan Ibu Ida Sukaini dari Partai Gerindra. Nomor berapa? Gemoy. 7. Nomor 7. Ya. Terima kasih. Pak Joko bisa sedikit aja memberikan sambutan atas ini apa? Serah terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami atas nama pengurus dan pengelola Bambu Mewepak di Kelurahan Tuyung Sekar mengucapkan terima kasih atas partisipasi, atas kunjungan dari HKTI Kota Malang yang secara khusus dalam pelantikan untuk wilayah Lowaru. Dari apa yang kami ikuti pagi hari ini benar-benar memberikan support bagi kami pengelola atau pengurus di mudah-mudahan apa yang bisa diberikan ini berupa mentok sama bibit Markisa ini bisa kami tanam, mudah-mudahan juga diberikan masukan, alangkah baiknya ditanamnya di mana supaya minimal bisa nanti sebagai ikonnya di BMP juga menambah ikon selain bambu. Di BMP ini memang identik dengan bambunya. Kemudian nanti Markisanya ini bisa dijadikan tempat untuk selfie, dimasukkan di tentunya BMP karena ini semuanya adalah pengelolaan swadaya, dana masuk itu juga dari Bapak Ibu yang memakai tempat ini. Artinya apa? Kami tidak memberi atau menarik distribusi berupa tiket. Kami hanya mohon bantuan untuk perawatan tempat ini saja. Nah, tapi memang di BMP juga ada paketan untuk misalkan ada kegiatan untuk camping, untuk kemah bagi siapapun, untuk dunia pendidikan SD sampai perguruan tinggi itu kita berikan paketan 100.000. Tapi untuk umum, untuk asosiasi dan sebagainya 125. Itu per orang, makan 3 kali, mandi bebas di sungai maupun di kamar mandi. Nah itu minumnya bebas. Kami minum juga ada nanti sediakan berupa ciri khasnya dari bambu mewek, yaitu kopi raja, kopi raju. Kalau dari tehnya teh batik bambu mewek. Ya itu yang kami ada. Kami sementara ini tempatnya mohon maaf belum bisa memberikan fasilitas yang lebih. Jujur aja memang inilah kemampuan kami, hanya bisa memberikan tempat seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya dengan perhatian pemimpin baru di Kota Malang bisa memberikan kemajuan bagi BMP. Jujur aja kunjungan tahun 2023 kita ini 10.000 lebih kunjungan tamunya, dari lokal maupun dari wisata dari luar daerah, termasuk kegiatan-kegiatan kampus. Kita sudah disupport dengan kampus ITN,
melalui Pak Budi, kemudian dari UB, dari UMM, dan dari UN. Mudah-mudahan dari kampus yang lain, dari bidang-bidang yang lain bisa masuk di sini, berkolaborasi sehingga BMP menjadi satu-satunya tempat wisata alam yang menjadi ikonnya di Kota Malang. Harapan kami seperti itu. Ini tidak bisa kami lakukan sendiri, tapi semua warga Kota Malang harus ada keterlibatannya. Secara khusus adalah warga di Kelurahan Tanjung Segar. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, luar biasa. Hari ini hari yang sangat bersejarah bagi PAC Lowaru. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin ada pertanyaan kepada mungkin ke Profesor berkenaan dengan program-program yang akan dalam waktu dekat dilaksanakan sehingga panjenengan bisa interaksi langsung ya. Ya Pak Profesor, boleh ya. Ada yang ingin menanyakan? Ayo Pak, monggo Pak. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Tri Wahyudi. Mungkin ada yang belum kenal. Saya dosen di Polbang Tan Lawang. Ya, mengajar pengelolaan tanah dan air dan juga pemupukan. Itu. Dan sudah ada 20 orang yang sudah kami bimbing dan sudah lulus. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Bapak Ketua, Pak Prof Sari, Ketua dari PAC Lowaru ya, Pak Wahyudi. Masih satu marga. Iya, satu marga itu. Iya, satu firm. Sama-sama. Iya, satu marga. Satu turunan. Satu turunan. Cuma bedanya nggak ada trinya aja. Jadi saya bangga dengan terbentuknya PAC Lowaru Pak ya. Ya. Kalau kita ada semacam teori Pak Prof Sahri, itu namanya teori klaster dan pusat-pusat pertumbuhan itu. Itu teorinya Friedman and Douglas, keterkaitan antara desa dan kota supaya tidak ada ketimpangan. Jadi PAC ini adalah namanya buffer zone, penyangga daripada HKTI Kota Malang. Nah, jadi kita harus membentuk PAC ini. Ini penyangganya itu, yang mendukung, yang mensupport HKTI Kota Malang itu, terutama dengan berbagai macam komoditas. Kayak di Sukun sudah bagus, sudah terbentuk di tempatnya Adam, sudah bagus, bisa dibuat untuk kunjungan itu. Tapi dengan adanya terbentuknya yang di Lowaru ini saya apresiasi sekali itu. Cuma kita harus dari via HKTI, mungkin dari Pak Ketua harus kita support ini itu, kita arahkan itu apa-apa yang bisa kita sumbangkan kontribusi, katakanlah seperti tadi BB apa gitu itu. Yang selanjutnya terkait dengan pembentukan ini, tadi saya ke sini nyari Pak itu, mana papannya itu mana lokasinya. Jadi perlu ada papan Pak di situ Pak itu. Nah, branding namanya. Kalau di minuman itu namanya branding. Ya, ada capnya, ada papan namanya, ada petunjuknya. Itu. Kemudian ada papan namanya, kemudian ada fasilitasnya apa. Kemudian ada kontak personnya. Jadi ada brandingnya, ada papan namanya, penunjuk arahnya. Untung aja tadi petugas security itu menunjukkan ke saya, parkirnya Pak harus di sana Pak itu. Nah, jadi itu yang perlu ditambahkan sehingga lokasinya bisa tahu pengunjung, dan setiap orang lewat itu, oh ini toh bambu mewe, oh ini toh fasilitasnya, oh ini toh kontak personnya kalau kita mau pakai, oh ini toh fasilitas yang ada gitu. Jadi supaya tumbuh berkembang itu. Kemudian yang berikutnya mungkin yang kita itu ada semacam brosur juga mungkin
brosur. Kalau setiap kunjungan dibagikan brosur. Brosur itu isinya profilnya sini, itu latar belakangnya, kemudian kegiatannya apa aja, kemudian bisa memfasilitasi apa kalau kita mau sewa gitu. Itu ada semacam brosur, dan juga perlu dibuat di di website, di web itu, sehingga mudah dilihat di handphone ya. Ada sudah. Oh ya sudah. Wah sudah ya. Berarti tinggal papan nama aja masuknya ya. Ya. Itu yang khusus ini. Kemudian Prof. Sahri, perlu saya sampaikan, tadi menyinggung masalah sorghum. Saya sudah nanam sorghum, Pak Prof. Sahri. Kemarin sudah panen sorghum di daerah Gedangan. Bibitnya saya beli di Maros, di SIP, di bawah Kementerian Pertanian. Harganya murah itu. Ada nomor handphonenya. Nanti kita tinggal telepon, langsung dikirim lewat JNE itu langsung dikirim. Tapi kalau sudah beli bibit jangan dimasukkan ke freezer. Itu kemarin itu kita dimasukkan ke freezer oleh mahasiswa, padahal saya nggak merintahkan masuk freezer. Akhirnya ditanam jangan mati, nggak hidup. Jadi tidak boleh masuk kedinginan. Jadi kedinginan. Akhirnya kita minta dikirimin lagi gitu loh. Dan itu pertumbuhannya bagus itu. Kemarin saya di Gedangan karena lahannya memang bagus. Di daerah Gedang lebih terus itu. Ya. Nanti kita nanti kalau mau mau mengembangkan tanaman sorghum, tapi kita dari via KTI ini Pak Prof. Sahri, kita belum punya lahan gitu loh gitu. Ya. Tapi kalau kita sebetulnya nggak harus punya lahan KTI kayak gini kan bisa kita tanamin. Ya, iya kan? Kita bisa memberi bantuan atau memberi benih-benih atau bibit buah atau apa gitu, atau sorghum atau tanaman jagung itu, atau misalnya kalau memang di situ ada katakanlah di sini ada kolamnya itu Pak Prof. Sahri itu tadi bilang ada ikan nila ya, yang baby fish ya itu. Saya sudah pernah sampai di Soreang itu, Bandung Barat itu. Ya, itu daerahnya memang bagus, memang potensi itu. Cocok memang itu. Ini bisa cocok juga kan, bisa itu. Ya. Airnya ngalir, ini tinggal dimasukkan alirannya, udah ngalir ke itu. Sistem keramba itu. Jadi itu nanti kita ini cuma ya itu Pak Ketua, Pak Prof. Sahri, kita harus tadi Pak Prof. Sahri menyampaikan bahwa kita jangan banyak-banyak program sehingga kita bisa segera melaksanakan. Katakanlah kita melakukan pemetaan Prof. Sahri, katakanlah di Sukun itu apa yang perlu kita kembangkan, misalnya dalam hal pemasarannya kita bantu HKTI untuk memasarkannya produknya Mas Adam itu loh gitu. Kalau sini membutuhkan bibit kita bantu kita suplai bibitnya gitu loh, sehingga ini bisa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ini, sehingga bisa menyanggah buffer zone, menyanggah pada HKTI Kota Malang itu harapnya gitu. Nah, HKTI Kota Malang memang bisa berkembang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Sahri. Kemarin saya lihat di fotonya sudah dengan Pak Heru ke kantor wali kota. Luar audiensi sampai hujan-hujanan Bu itu. Pakai jas hujan, masa profesor pakai jas hujan naik motor itu. Aduh guys. Iya itu. Nanti kalau perlu kita minta mobil lah ke wali kota itu. Nah itu mobil dinas nggak apa-apa lah. Itu mobil backup lah. Mobil backup lah kita minta ke wali kota kalau perlu. Plat merah nggak apa-apa itu kita pakai untuk HKTI itu. Jadi lebih bagus mobil backup Pak Prof. Sahri itu bisa ngangkut itu pupuk, bibit, bisa ngangkut mentok. Bisa kita angkut mentok yang dari mana sumber mancing. Kita angkut, kita bikin kandangnya di sini kan. Iya. Jadi itu. Jadi ini menarik di HKTI. Coba kita terus semangat, coba kita saling membantu, kita saling sharing informasi. Kalau di Sukun itu sudah bagus, sudah ada integrasi, tapi brandingnya juga sudah ada, tapi mungkin masalah pemasaran. Sekarang kan itu
apa istilahnya hilirisasi ya. Ya, pemasaran yang penting itu. Kita semua banyak orang berjualan tapi pembelinya siapa? Itu persoalannya. Kita punya tanaman tapi bagaimana itu? Itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof Sari. Katakanlah kita menanam daun singkong ya, bisa kita suplai ke rumah makan Padang itu. Kalau perlu kita MOU dengan rumah makan Padang. Mungkin saya juga nggak tahu. Mungkin ada persatuan rumah makan Padang. Kita itu. Iya. Jadi ada koordinator rumah makan Padang. Kita lewat melalui koordinator rumah Padang. Nanti kita tahu kebutuhannya berapa. Kita drop kemana? Cukup drop situ. Nanti dia akan mengambil sendiri itu dari pusatnya, dari koordinatornya rumah makan Padang. Nah ini kan bisa, ini cocok ini. Kalau singkong itu Pak Syahri itu tidak lahan basah, lahan kering pun cocok di sini. Ini umbi-umbian cocok di sini. Kalau dilihat jenis tanahnya itu cocok, ini umbi-umbian, ketela, singkong itu. Ini juga bisa dikembangkan kalau mau dikembangkan dengan sistem karamba ikan itu. Alirnya dimasukkan ke sini, kemudian keluar lagi sana, itu bisa wisata itu juga bisa ini bisa Pak Joko untuk kayak di Bandung itu arung jeram. Wah, pakai ban itu. Arung jeram itu kita batasin di sana, ujungnya dari sini arung jeram itu. Ya, udah ya. Wis, mantap itu. Ya tapi di papanya nggak ada di depan itu. Papanya belum ada di depan itu. Iya. Itu bisa itu arung jeram sampai berapa kilo, 1 kilo katakanlah, ya kan? Itu. Ya. Iya. Oh, iya. 100 meter ya? Iya. Kalau lihat dendam pantainya sih potensial di sini untuk itu, gampang ini berkembangnya. Tinggal kita bagaimana membranding, mensosialisasikan, memasarkan ini itu supaya pengunjung bisa tertarik ke sini. Itu udah bagus ini. Itu mungkin ada semacam itunya Pak Joko. Ada pemandunya nantinya. Nah, pemandu misalnya, atau juga kegiatan outbound juga itu. Ini tinggal kita branding Pak Prof Sari, kasih nama HKTI. HKTI itu. Titip sebuah nama. Titip sebuah nama. Ya. Ya, terima kasih. Jadi gini Pak Prof Sari, dulu saya di Kementerian Pertanian Jakarta tahun 96 sampai 2014. 2014 saya dipindah ke Malang di Polbanten, hampir 20 tahun di kementerian gitu. Saya dulu kalau saya di bagian badan SDM di penyuluhan gitu, kita memberikan penghargaan biasanya kepada penyuluh teladan, PPP teladan itu. Kebetulan saya juga ada teman waktu itu dari Aceh, dari Sulawesi, banyak teman saya yang dari luar kota itu. Kebetulan saya waktu itu S2-nya kan di IPB, kuliah di IPB S2-nya, sehingga banyak teman-teman yang dari Kalimantan, dari Sulawesi yang kuliah di IPB. Kemudian dia mengusulkan proposal itu ke Kementerian Pertanian itu. Kemudian dapat bantuan. Jadi gini Pak Prof Sari, itu banyak bantuan-bantuan yang dari Kementerian Pertanian itu, tapi itu melalui dinas provinsi, kemudian dinas kabupaten itu baik alsintan, baik benih, baik pupuk, itu macam-macam ada. Makanya kita sebetulnya harus merapat ke dinas pertanian, seharusnya dinas pertanian kota itu, sehingga kayak gini kita udah nggak pusing lagi. Tapi masalahnya tergantung dari atasnya. Kalau dari wali kotanya tinggal merintah, ya sudah, dari dinasnya sudah sampai sini sudah.
makanya Prof. Sahri benar itu, saya setuju apresiasi dengan Pak Prof. Sahri ketua itu. Tinggal ketemu wali kota, nanti kita minta support dari wali kota tinggal merintahkan ke dinas, sudah kita dapat bantuan itu. Bantuan benih apa gitu loh itu. Kita tidak perlu membeli sendiri itu. Kan di struktur organisasi saya kan ada dewan anggota apa itu di kepala dinas itu saya lihat itu, dinas pertanian, dinas lingkungan hidup itu kalau sudah ada instruksi dari wali kota, udah tinggal kita mengarahkan kemana, apakah ke sukun, apa ke sini, itu ke PAC itu. Kita nggak perlu kita punya lahan, tinggal katakanlah ada dapat bantuan dari dinas, tinggal diterap ke sini, di mana letaknya. Makanya ini harus ada landscape-nya, ada tata ruangnya, mana tempat markaisa, mana tempat bebek atau mentok, mana tempat apa gitu loh. Itu ada landscape-nya, tata ruangnya gitu loh. Itu mana pintu masuk, mana tempat outbound, mana itu ada semacam landscape-nya, ada semacam mapping-nya, petanya gitu loh. Itu harus dirancang Pak Joko nantinya itu. Ya syukur-syukur ini Pak Prof. Sahri segera ketemu dengan Pak Wali Kota, kita doakan, kita dukung sehingga Pak Prof. Sahri bisa menyampaikan ke Pak Wali Kota, kemudian Pak Wali Kota juga bisa mendorong kepala-kepala dinas untuk memperhatikan HKTI Kota Malang, supaya HKTI Kota Malang supaya diperhatikan karena memiliki potensi dan memiliki cabang-cabang ini, ada di Sukun, ada yang di ini. Kalau perlu Pak Wali Kotanya ajak ke Sukun, ajak ke sini, itu, iya kan? Sehingga tahu bahwa oh ini toh lahannya, oh ini toh belum bibit benih itu. Kalau perlu kita ajak ke Sukun Pak Prof. Sahri, kita hari apa gitu kalau sudah adin Pak Wali Kotanya kita ajak ke Sukun. Kemudian nanti Pak Wali Kota sudah mulai berpikir nanti, oh ini banyak produknya, oh ini kemana pemasarannya, nanti mungkin diarahkan ke dinas koperasi, UMKM, ya itu, sehingga semuanya akan terintegrasi gitu loh Pak Prof. Sahri. Ya terima kasih banyak Pak Prof. Sahri, ini sudah ada inisiatif, sudah punya merapat ke Pak Wali Kota. Ya mudah-mudahan ya sekarang lagi sibuk-sibuknya kampanye, mungkin habis kampanye atau habis pemilu. Ya, tapi nggak apa-apa sekarang kalau mau merapat nanti itu. Sehingga ada langkah-langkah daripada kita tidak melangkah. Kalau kita sudah melangkah pasti ada tahapan berikutnya. Kalau kita nggak melangkah nggak akan maju-maju. Itu kayak sini walaupun kondisinya kayak gini, sudah melangkah ini akan cepat berkembang sehingga diketahui mana-mana yang kurang, mana-mana yang perlu dikembangkan itu saya mengatakan gitu. Saya sudah banyak lihat itu di daerah Bandung Pak Prof. Sahri, di daerah Cianjur tuh wisata kayak di ini itu sampai ke pelosok-pelosok itu sudah tertata semua itu tertata itu. Kemudian juga dapat ya kalau di Bandung itu perhatian daripada pemerintah provinsi maupun kabupatennya cukup tinggi Pak Prof. Sahri itu. Kalau di Bandung itu di daerah Bandung Barat, Soreang, habis itu di daerah mana itu sudah menjadi kawasan pertanian. Kemudian di daerah Lembeh, Ciwidey itu Ciwidey itu daerah Ciwidey, daerah Lembang itu nanti bisa kita kembangkan di sini itu. Kalau kita bisa dapat bantuan dari dinas-dinas, tinggal kita cari tempatnya itu. Ya, mudah-mudahan ada perhatian dari Pak Wali Kota dengan Pak Prof. Sahri itu. Nanti Pak Wali Kotanya lebih suka bersama karena ketuanya profesor Bu itu nanti. Pak Wali Kotanya malah sungkan Bu ini, malah akan bertanya ini gimana Prof? Ini gimana Prof? Itu malah minta masukan malahnya itu. Jadi kita nggak salah milih Pak Prof. Sahri itu lebih cepat bergeraknya dia. Saya kira itu dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya banyak cerita, banyak ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan HKTI Kota Malang bisa lebih berkembang. Mudah-mudahan PAC segera tumbuh menjadi buffer zone, menjadi penyangganya daripada HKTI Kota Malang itu. Saya kira dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri Wahyudi.
ini masukan untuk bambu mewek. Kok so mewek Pak? Dan masukan untuk AKTI. Jadi saya ingat tadi ya yang disampaikan oleh Pak Triwayuti, kemungkinan jadi wisata itu luar biasa ini. Saya pernah ke Vietnam itu hanya lihat Kali Mekong aja, lihat tok itu aja. Ternyata di sini ada Kali Mekong juga. Mekong tuh mepe bokong. Ini dijadikan bukan bambu Mekong aja Pak, mepe bokong. Nah gini, intinya supaya ini nanti bisa sinergi dengan AKTI, dengan perguruan tinggi, dengan pemerintah. Saya kok sudah punya angen-angen ya. Yang jelas Bu Ida ini harus jadi dulu. Ya, Bu Ida ini harus jadi dulu, gitu ya. Nah, Lowok Waru, Bu Ida harus jadi dulu. Dan saya lihat sejak kemarin saya survei di sini, dam itu harus cepat didandani itu, batu-batu itu harus dipasang lagi. Kalau untuk rafting harus dipakai leko-lekoan seperti apa, lah itu kan kerjasama dengan pemerintah. Hal ini mungkin nanti ada aspirasi dari rakyat melalui dewan. Nah, yang kedua, kelihatannya tadi saya punya ahlinya yaitu mikrohidro. Jadi air yang terjun tadi untuk memenuhi listrik di sini sudah tidak bayar Pak. Insya Allah kalau memang nanti ya mikrohidro bisa kita ajak ke sini untuk pengabdian atau juga untuk dukungan dari pemerintah juga nanti listrik yang dari, karena di kampus saya itu ada 3 mikrohidro. Jadi kalau misalkan listrik padam ya sudah mikrohidronya itu sudah punya 3 mikrohidro itu jadi listrik. Kelihatannya itu. Yang kedua ya ini sarana prasarana mungkin kita sekali lagi ya berbicara dengan Pak Wali Kota. Insya Allah dijadwalkan minggu-minggu ini nanti dengan Pak Sekjen dan beberapa pengurus akan ketemu Pak Wali Kota. Pengalaman saya di luar negeri untuk wisata itu harus paket Pak. Jadi jangan hanya bambu mewek. Saya pada waktu di Vietnam tuh hanya dikenalkan kantor pos zaman Perancis ke kantor pos, lalu diajak ke gereja, lalu diajak ke Sungai Mekong, diajak makan-makan mie di atas sungai. Gitu aja dipaket. Jadi masuk sini diajak lihat mebel misalkan. Jadi itu dipaketkan mebel, nanti masjidnya di mana, masjid apa. Rodok di Kedabrus ini masjidnya yang mendirikan anak buahnya di Ponegoro atau nanti diajak ke makam siapa gitu. Jadi insya Allah paket lah. Akhirnya nanti turunnya ke sini, termasuk makanannya khusus. Misalkan ini bambu mewek, mungkin jangan bung, iwak asin, nah, sego jagung misalkan, itu khas ini. Saya juga gitu di Vietnam tuh makan apa ya, mie apa gitu, mie kasana itu loh, makan di atas sungai. Ini sudah memenuhi sebenarnya untuk, tapi supaya lebih mantap lagi mungkin paket ya, turun ke Masjid Sabilillah misalkan kemana. Jadi ke bambu mewek itu ada 3 tempat yang dikunjungi, tidak hanya di bambu mewek. Dan tadi betul ada pemandunya, ada guide-nya, saya kira gitu. Sekali lagi insya Allah nanti apa yang disampaikan oleh Pak Joko, kerjasama perguruan tinggi, kerjasama dengan AKTI, kerjasama dengan pemerintah. Itu tadi yang pertama kali ya, damnya itu harus dandani sih, dandani sampai bersih. Kita kalau di Belanda itu sungai-sungai ini bisa untuk ya saya naik perahu itu, bebek-bebek di situ di pereng-perengan di Belanda tuh ngendok pateng telecek di pereng-perengan itu. Padahal mentoknya ngendok pateng telecek di situ. Nah seperti itu. Insya Allah ini nanti misalkan sungainya agak dilebarkan, nanti ada perahu kecil ke sana, ya kano, insya Allah ramai. Jadi pesan saya ya pesan politik Pak Teguh ya. Bu Ida harus jadi dulu. Nah, setelah Bu Ida jadi, nanti programnya masuk ke sana, kerjasama dengan perguruan tinggi. Insya Allah ahli mikrohidro saya nanti saya ajak omong-omong. Tentunya nanti didorong oleh DPRD yang di sini, kerjasama dengan pemerintah. Lalu juga paket ya. Jadi di luar itu,
Jadi kalau kita di Amsterdam Central, lalu nanti di Volendam, di Rotterdam, macam-macam itu satu paket. Jadi kalau di Blitar itu ada di Makam Bung Karno, di Candi Penataran, lalu di Masjid Ar-Rahman itu paket. Sehingga istilahnya wisatawan datang itu tidak hanya ke Bung Karno aja, jadi dipaketkan, ada paling tidak ada 4. Terus nanti makannya di mana itu paket. Nah mungkin nanti dipaketkan. Khusus tentang markisa tadi sudah disampaikan oleh Pak Joko. Betul Pak, jadi enaknya ditanam di depan aja dulu, dan saya siapkan nanti yang lain untuk sini. Di depan itu bukan Pak, bukan anjang-anjang seperti manisah, tapi malah lebih bagus kawat sampiran Pak. Kawat sampiran itu. Jadi kalau dia numpuk-numpuk, pengalaman di rumah itu nanti bunganya bisa busuk. Tapi kalau kawat sampiran, dia ikut kawat. Kalau gang masuk itu dikasih kawat sampiran saja, saya kira lebih murah. Tidak usah pakai kavalum atau pakai anda usah. Jadi kawat sampiran saja itu lebih gembel. Jadi setiap ketiak itu akan berbuah. Tapi kalau anjang-anjang numpuk-numpuk busuk. Kalau dipadukan lagi dengan tawon kelanceng tambah bagus. Jadi melihara tawon kelanceng nanti, karena markisa ini bunga jantannya putiknya ada di atas, benang sarinya ada di bawah, sehingga untuk penyerbukan sendiri itu sulit. Sehingga kalau ada kelanceng, nanti kelanceng itu yang mengawinkan. Apalagi madu kelanceng mahal. Madu kelanceng mahal. Jadi di jalan masuk itu kawat sampiran aja Pak. Lebih baik kawat sampiran, jadi satu kawat sampiran dia nanti. Atau bisa lihat di markisa Taiwan di YouTube, itu kawat sampiran markisa Taiwan. Nah itu seperti itu, jadi kawat sampiran. Kalau seperti manisah itu nanti tumpuk-tumpuk busuk. Terus tambahan saya dipadu dengan tawon kelanceng, nanti tambah gembel. Kelancengnya juga mahal. Nah untuk mentok memang saya sering keliling itu kok, apalagi diinspirasi oleh Pak Koirul, itu wakil sekretaris, itu sering YouTubean tentang kuliner. Mentok ini ternyata kan di Malang ini banyak rica-rica mentok, banyak. Lah, ini ada 2 memang mentok kita nanti, memang ini bisa untuk mentok kontes, bisa untuk mentok konsumsi. Dan ini sangat neriman bahasa Jawanya. Satu RT kalau ada kangkung, ada sawi sisa-sisa dikumpulkan jadi satu aja daripada dibuang ikut sampah. Ini seneng ini. Pohon pisang juga seneng. Jadi pohon pisang dibelah, dikasih kain aja dia sudah. Jadi ini neriman dan jarang kena penyakit kalau mentok ini. Kalau ayam sering kena namanya aratan. Kalau mentok jarang, ya ada tapi jarang. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Tri, kalau bisa fokus, ya fokus kita sementara adalah markisa. Karena saya ingin atau kita ingin Malang ini punya ikon. Seperti Blitar ada belimbing Bangkok, lalu Batu ada apel batu, di Probolinggo ada anggur. Nah di Malang ini ada markisa. Jadi mungkin kita fokus ke markisa dan ke mentok. Yang lain-lain tadi ada baby fish, ada singkong, mungkin itu kembangan dulu kalau istilahnya dalam dunia pencak silat masih kembangan saja. Tapi yang khusus insya Allah 2 ini dulu sambil jalan, termasuk sorghum. Kemarin juga istilahnya dikasih program dari DPR RI Komisi 4 staf ahlinya yang ini sedang keliling. Nanti diambil juga itu sebagai kembangan aja, tapi fokus ke markisa sama mentok supaya nanti betul-betul bahwa markisa HKTI di Malang ini pengembang ikonnya adalah markisa. Yang saya membayangkan bagaimana ikon wine markisa. Kemarin ada perdebatan dengan teman-teman, loh wine nanti kan memabukkan. Nah ternyata alkohol. Ternyata ketemu Prof Yusuf yang punya alat namanya de-alkoholisasi. Jadi setelah jadi wine dimasukkan alat sudah tidak haram, ya itu wine zero, ya itu wine zero. Jadi nanti markisa termasuk insya Allah kita beli Pak Joko ya. Nanti kalau nanam kita beli, yang beli bukan pribadi, yang beli nanti
DPC. Nah, DPC ada kebetulan ada yang mengolah, yaitu pondok siap mengolah, tapi nanti kita harus juga siap menjualkan. Itu kalau hari raya ini katanya butuhnya 5 ton, tapi tidak ada barangnya. Nah, butuh ya untuk sirup itu 5 ton. Itu ada pondok di Pandanwangi. Nah, itu butuh 5 ton tapi belum ada barangnya. Insya Allah nanti kita beli, tapi bukan pribadi saya, jadi HKTI. Bahkan di HKTI ini kita punya program ya, karena berawal dari ada beberapa teman, lapo melo HKTI ora oleh duit katanya. Ora oleh duit lapo melo HKTI. Nah, makanya saya memprogramkan di HKTI ini ya tadi yang ngayemi juga ngayani ya. Nah, diantaranya kalau kita bisa berbisnis di HKTI, nanti ada fee personal. Kalau bahasa kasarnya awake dhewe mbelantii gedang misalkan, ya kita dapat badi, tapi ada fee institusional. Jadi tolong nanti kalau dapat badi pribadi juga HKTI-nya dikasih ya 1%, 2% supaya hidup. Jadi nanti ada fee personal dan ada fee institusional. Di dalam agama pun supaya pendapatan kita bersih. Walaupun tidak diketahui oleh Pak Teguh, aku dodol telo 1 ton, sing 2,5% tak serahno nang bendara KTI misalkan. Walaupun tidak terpantau, itu nanti insya Allah rezeki kita bersih, juga kita enak di dalam berkegiatan di HKT ini. Insya Allah itu Pak Joko, sekali lagi semoga nanti DPR yang berasal dari Lowaru jadi. Nah, nanti damnya itu, saya tadi sudah ngomong damnya itu prioritas pertama. Dan nanti kalau mikrohidronya insya Allah saya akan ke teman namanya Pak Weknyo ya. Mungkin yang sudah pernah tahu Pak Weknyo ini garap mikrohidro hampir seluruh Indonesia ya. Buat mikrohidro. Nah, tentunya nanti juga izin ke pengairan, izin ke Pak Wali Kota, izin ke yang memangku. Jadi saya yakin dam itu juga yang memangku kan banyak, dari pertanian, dari pengairan, dari jasa tirta. Ya mungkin nanti kita sonding, kita koordinasi dengan beberapa yang punya dam, walaupun damnya kelihatannya kok nggak diopeni gitu ya. Ya nanti termasuk mikrohidronya. Kurang lebih mohon maaf dan mohon doanya supaya saya cepat ketemu Pak Wali Kota. Insya Allah ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Termasuk saya mau melamar ACC itu untuk kegiatan Pak ya. Sudah lama kita ancam waktu kita rencanakan ACC itu masih banyak ruang kosong mungkin untuk showroom kita. Jadi ya untuk etalase kita UMKM, jadi salah satunya nanti targetnya ke Pak Wali Kota begitu. Mumpung Pak Wali Kota ini ada waktu 1 tahun ya, Pak Wali Kota ini ada waktu 1 tahun. Nggih. Sampai disampaikan SK-nya. SK-nya sudah, sudah dikirim, sudah. Ke Pak Wali. Nggih, sudah kita kirim. Beliaunya tahu. Nggih. Bahwa beliaunya paling atas namanya. Nggih. Nggih, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sari, semuanya, Bu Heni dan semuanya. Pak Joko sebagai pengelola, mewakili pengelola di Tambu Mewek Pak. Jadi pesan dari saya, kita adanya suatu kesinambungan ke depan Pak Joko, mungkin disampaikan ke anggota yang lain. Bukan hari ini saja, ini ada masih pemula Pak Joko, karena kita juga HKTI ini tadi sudah saya sampaikan baru terbentuk setelah COVID. Pasca COVID ada musibah lagi, ketua kami almarhum Bapak Kuslani meninggalkan kita juga kehilangan. Vakum lagi 2 bulan, baru sebulan yang lalu kita pleno, baru Prof. Sari inilah sebagai ketua kami yang baru, dan baru hari ini juga PAC Lowaru. Jadi step by step kita lakukan dengan pasti, walaupun kendalanya sangat berat, jalannya berterjal-terjal ya Prof. Sari ya. Insya Allah ke depan dengan gagasan-gagasan beliau dan semangat
beliau sampai membawa obrol kemana-mana bisa untuk mensejahterakan warga khususnya Kota Malang dan sekitarnya. Dan pesan saya untuk PAC Lowaru yang baru, Pak Wahyudi, Pak Hanif, dan Ibu Susen, untuk kelancaran organisasi, buatlah suatu pertemuan rutin paling tidak 1 bulan sekali. Kami nanti dikasih tembusannya, insya Allah kami hadir dengan perwakilan DPC, dan program-program selaras atau linear dari DPC juga kami sampaikan. Saya rasa itu pesan dari kami selaku pengurus. Mudah-mudahan kita semua sukses, berjalan dengan baik, sesuai dengan tujuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bersama media HKTI Kota Malang. Tepatnya hari ini berkenaan dengan pengukuhan pengurus PAC Lowaru, di mana hari ini kita bisa berjumpa dengan Bapak Profesor Sahdi sebagai Ketua DPC HKTI Malang Raya, dan Bapak Teguh sebagai Sekjen, kemudian Bapak Tri Wahyudi dari Kementerian Pertanian, dan Bapak Wahyudi Ketua PAC Lowaru. Nah, hari ini Pak Prof, luar biasa ya, dengan dikelilingi banyak ini pepohonan rindang. Nah, acara hari ini menurut Bapak Ketua bagaimana nih dengan pergerakan PAC Lowaru? Terima kasih Mbak Eni. Jadi hari ini sangat berbahagia dan sangat istilahnya membuat semangat dari DPC Kota Malang, HKTI Kota Malang. PAC Lowaru ini adalah PAC yang kedua setelah PAC Sukun yang telah dikukuhkan oleh DPC. Kita masih punya target 3 PAC lagi, yaitu PAC Klojen, PAC Kedung Kandang, dan PAC Blimbing. Target kita dengan Pak Sekjen, akhir bulan ini seharusnya semua PAC, 5 PAC itu terbentuk, dan nanti juga disusul dengan PAC istimewa, cabang istimewa, yaitu PAC perguruan tinggi, PAC pondok, dan PAC persekolahan. Insya Allah juga sedang siap-siap akan kita kukuhkan. Nah, ke depan insya Allah kita juga segera melakukan raker penyusunan program kerja kita mulai dari 2024, 2026, 2025, 26 ya. Jadi 3 tahun insya Allah nanti DPC HKTI Kota Malang bisa sukses dan berhasil. Mohon doa restunya dari bapak-bapak dan ibu-ibu warga Kota Malang. Hari ini kita step kedua, yaitu telah mengukuhkan pengurus PAC Lowaru. Sekian, terima kasih Bu Eni. Jadi semoga PAC Lowaru yang telah dikukuhkan pada hari Minggu tanggal 28 Januari jam 11 ini ya, tepat jam 11 di lokasi wisata Bambu Mewek Park, ya, Bambu Mewek Park. Sambil monggo warga Malang Raya kalau ingin berrekreasi di Bambu Mewek Park dipersilahkan, tepatnya adalah di Jalan Ikan Tombro Tunjung Sekar. Monggo. Terima kasih Profesor. Nah, hari ini luar biasa dengan lokasi Bambu Mewek ini, diharapkan kerjasama partisipasi dari semua kalangan masyarakat dan terutama juga dari HKTI Kota Malang dan PAC Lowaru. Marilah kita sesama saling bahu-membahu menciptakan suatu lahan yang bagus sekali untuk kita bisa edukasikan kepada masyarakat Kota Malang. Demikian selintas berita dari media HKTI Kota Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.